Chapter 441 Berbagai Cara. Jantung Yevan berdegup kencang. Orang tua yang layu ini tidak kenal takut. Dia tidak menanggapi Li Ruoyu sama sekali dan hanya menatapnya. Kamu ingin menahanku di sini? Itu tidak mungkin. Kata-kata lelaki tua yang layu itu dingin. Dia memperlihatkan gigi seputih salju, tampak sangat menyeramkan. Tulang belakangnya menyerangkan sinar cahaya yang melesat ke langit, menghancurkan vegetasi di sekitarnya berkeping-keping. Ini adalah cahaya pedang yang menggetarkan jiwa yang membelah puncak gunung. Puing-puing berserakan di awan saat energi pedang menembus langit dan menyapu ke segala arah. Honglong. Tulang belakangnya mengeluarkan cahaya pedang. Itu sangat aneh, tapi tak terbendung. Itu sangat menakutkan. Sebuah puncak gunung terbelah di bagian pinggang dan runtuh. Seolah-olah langit runtuh. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana seperti ombak yang menerjang pantai. Seluruh dunia bergetar, membuat orang merasa tercekik. Badai energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka dengan momentum besar yang mengguncang hati. Hong. Seperti air bah yang mencapai langit, energi pedang yang menembus awan benar-benar menghancurkan wilayah pegunungan ini, benar-benar meratakannya. Tidak ada satu pun jejak yang tertinggal, mengubahnya menjadi padang pasir yang tandus. Pupu. Tumbuhan yang berakar di ruang hampa terus-menerus runtuh. Meskipun mereka menyerap kekuatan kehampaan dan memiliki cahaya ilahi yang kokoh dan abadi, mereka masih tidak bisa menghentikan cahaya pedang ini. Semua jenis tanaman merambat kuno dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi pada awalnya terukir di kehampaan, berubah menjadi diagram Dao yang misterius dan tak terduga. Tapi mereka masih terpotong dan hancur satu per satu. Setengah langkah makhluk tertinggi. Yevan terkejut. Kekuatan lelaki tua yang layu dan misterius ini sangat kuat, membuat orang tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengambil setengah langkah lagi ke depan, dia akan sebanding dengan Dewa Suci. Orang tua ini akan mengirimmu ke jalan. Senyumnya dingin dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke awan. Niat membunuh yang tak terlihat berubah menjadi ujung tak tertandingi yang mengarah langsung ke sumber orang lain. Pop, orang tua Li Ruoyu mengerutkan kening. Dia mengulurkan jarinya dan aura tumbuhan yang menyegarkan memenuhi udara. Jarinya berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi yang menghalangi niat membunuh yang tak terlihat. Pohon tua yang menjulang tinggi itu memiliki cabang-cabang seperti naga dan dedaunan hijau yang subur, tapi saat ini, pohon itu terus-menerus terluka. Daun-daun berguguran dengan tidak teratur saat kekuatan ilahi yang menakutkan mengalir keluar. Ini adalah dua hal yang ekstrim. Niat membunuh lelaki tua yang kurus dan misterius itu melesat ke langit, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang tak tertandingi dan ganas terhunus, sedangkan Li Ruoyu tanpa beban, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di sebuah lukisan yang indah. Li Ruoyu, jangan berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan pijakan di wilayah selatan hanya karena Anda telah memahami puncak rendah hati. Aku akan memberitahumu apa itu warisan abadi. Orang tua misterius itu menjadi semakin mendominasi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah pedang iblis telah hidup kembali. Aura semacam itu begitu kuat sehingga membuat daging dan darah manusia kejang tak terkendali. Boom! Tubuhnya mengeluarkan cahaya tak berujung. Cahaya ilahi yang menakutkan melesat ke segala arah. Dia bersinar terang seperti matahari, meratakan tempat ini dengan tanah. Dentang! Tulang belakang pria tua yang keriput itu berderit, dan pedang suci benar-benar muncul. Tangan kanannya menggenggam gagang pedang, dan dia perlahan-lahan menariknya keluar. Dentang-dentang. Cahaya ilahi yang menyilaukan dan teriakan pedang yang menakutkan menembus logam dan batu yang retak, hampir menghancurkan jiwa seseorang. Ini adalah niat pedang abadi yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Dia menggunakan tulang punggungnya sebagai sarung, dan pedang ilahi yang menakutkan lahir. Dengan setiap inci yang dia tarik keluar, aura yang menakutkan akan muncul, dan seluruh tanah akan terbuka. Boom! Pedang itu belum sepenuhnya terhunus, tapi niat membunuh telah menelan dunia. Cahaya pedang ada di mana-mana, atau mungkin bisa disebut gelombang pedang yang menakutkan. Pria tua yang keriput itu perlahan-lahan mencabut pedangnya. Pedang 3 inci yang terbuka bergetar dengan fluktuasi seperti riak yang menyapu ke segala arah. Segala sesuatu yang bersentuhan dengannya hancur. Pop! Di langit, daun-daun layu dan kayu-kayu patah berjatuhan. Pedang itu memotong dao alami, menghancurkan segalanya saat pedang itu menekan ke depan. Mati! Pria tua yang keriput itu berteriak, dan tangan kanannya dengan cepat mencabut pedangnya. Seluruh tubuhnya menyilaukan, dan cahaya pedang membelah langit. Dentang! Pedang ilahi yang lahir di tulang punggungnya benar-benar ditarik keluar olehnya. Itu bahkan lebih cemerlang dari 10 matahari digabungkan bersama. Pedang manusia.
Pria tua yang keriput itu meraung. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Retakan selebar beberapa meter muncul di bawah kakinya, dan retakan itu memanjang ke kejauhan. Itu sangat menakutkan. Cahaya pedang yang berkobar menjadi satu-satunya hal di antara langit dan bumi, menutupi segalanya. Pada saat ini, pedang manusia menjadi abadi. Cahaya pedang yang mengejutkan dunia membelah kehampaan menjadi dua, dan bumi terbelah menjadi jurang besar yang membentang sejauh mata memandang. Hualala! Daun-daun hijau bergoyang, dan tanaman merambat kuno muncul. Itu setebal punggungan gunung, dan berakar di kehampaan. Itu mengelilingi Li Ruoyu dan Ye Fan di tengah, menghalangi pedang pembunuh tertinggi. Tidak ada gunanya. Pedang manusia, hancurkan untukku. Orang tua yang keriput itu meraung. Pedang besar yang menakutkan itu menghantam, dan kekosongan itu terbelah dan meleleh. Itu tidak mungkin untuk diblokir. Ye Fan merasa ngeri. Tidak heran lelaki tua ini tidak menanggapi kata-kata Li Ruoyu ketika dia terjebak belum lama ini, dan malah hanya menatapnya seolah-olah dia ingin membunuhnya. Jelas bahwa orang tua ini memiliki kartu truf yang kuat. Dia yakin dengan dukungannya. Sosok hebat setengah langka itu menakutkan. Weng! Langit dan bumi bergetar. Pohon anggur kuno itu setebal punggung gunung, seolah-olah itu adalah naga bertanduk yang sedang berhibernasi. Pohon itu bergoyang-goyang, dan daun-daun raksasa itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Aura segar dan alami memenuhi udara. Kaca. Pohon anggur kuno itu sangat kuat, dan kulit tuanya kasar seperti sisik naga. Akarnya menembus ke dalam kehampaan, menjadi satu dengan langit dan bumi. Pohon itu memanfaatkan kekuatan Dao yang agung. Hancurkan untukku. Pria tua yang keriput itu berteriak. Cahaya pedang yang luar biasa meretas ke bawah. Meskipun kekosongan itu runtuh, pohon anggur kuno itu tidak patah. Itu seperti naga bertanduk, berani dan megah. Bunga-bunga pohon anggur bermekaran satu demi satu, penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Setiap bunga adalah diagram Dao yang memadat dalam kehampaan. Dunia ini segera menjadi stabil, menjadi benar-benar tetap di tempatnya. Aura Dao yang agung memenuhi udara. Akarnya berakar di dalam kehampaan, memadatkan kekuatan kehampaan dalam aliran yang tak berujung. Itu terhubung dengan Dao agung, menjadi satu. Ini adalah kekuatan Dao besar yang alami. Ini adalah diagram Dao agung yang menutupi dunia kecil ini. Semuanya harmonis dan alami. Pedang manusia tidak bisa memotongnya. Selain itu, pohon anggur kuno itu seperti naga sejati, menjulur ke arahnya, ingin mengikatnya dan selamanya menyegelnya di wilayah ini. Langit tak terukur, bumi tak terukur. Di dunia kecil Dao besar alami ini, Li Ruoyu menjadi dewa, memiliki kekuatan Dao yang tak terbendung. Hong, Li Ruoyu, kamu cukup tangguh. Ekspresi pria tua yang keriput itu berubah. Dia kemudian menyerang dengan semua yang dia miliki, tetapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba, dia berhenti bergerak. Tubuhnya mengalir dengan aura yang menakutkan. Dia berkata dengan dingin, saya tidak percaya Anda bisa menekan saya. Gejolak yang luar biasa meletus, menghancurkan dataran seperti banjir gunung. Ombak membumbung tinggi ke langit. Sosok pria tua misterius itu segera meredup. Tempat itu menjadi semakin gelap. Pada akhirnya, dia berubah menjadi lubang hitam. Fluktuasi yang menakutkan berasal dari pusat yang gelap gulita. Ia mulai melahap segala sesuatu dengan cara yang tak tertandingi. Hong! Tanaman-tanaman merambat kuno pecah dan cabang-cabang yang layu terlempar ke dalam kekacauan. Mereka bergegas maju bersama dan ditelan oleh lubang hitam. Kekuatan Dao besar alami itu seperti tsunami yang menerobos bendungan. Aku akan mengambil kekuatanmu dan menggunakannya untukku. Mari kita lihat bagaimana Anda menolak. Pria tua yang keriput itu mencibir. Pada saat ini, dia menjadi jurang hitam yang menelan segalanya. Sulit untuk melihat sosoknya lagi. Kekuatan alami dalam kehampaan benar-benar tersedot abis. Fluktuasi yang sangat menakutkan menghancurkan segalanya. Li Ruoyu dan Ye Fan tidak bisa diam. Ruang di sekitar mereka runtuh dan bumi yang besar hancur. Hong! Di kejauhan, puncak gunung terbelah. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Itu dengan gila ditelan oleh lubang hitam. Li Ruoyu dan Ye Fan juga dikelilingi oleh lubang hitam dan akan tersedot. Krisis besar turun. Hati Ye Fan melonjak. Seni iblis yang aneh ini sangat menakutkan. Hong! Energi kehidupan yang penuh semangat meletus. Sebuah pohon kuno yang mencapai langit muncul. Cabang dan daunnya rimbun dan subur. Pohon itu mengukir dirinya sendiri di dalam kehampaan dan daun-daunnya berdesir. 9 diagram Dao benar-benar jatuh. Seolah-olah mereka tumbuh dari pohon kuno ini.
Dari mahkota pohon sampai ke akarnya, mereka melebur bersama dengan kehampaan dan menjadi satu dengan Dao yang agung. Energi alami berkembang secara ekstrim. Tao besar dari langit dan bumi ada di tangannya. Ini adalah perwujudan sejati dari hal ini. Li Ruoyu duduk di atas mahkota pohon, tidak bergerak sama sekali. Ini tidak berguna. Teknik misterius itu tidak penting. Yang penting adalah orangnya. Li Ruoyu menjawab. Pohon kuno itu bergoyang. Itu terhubung ke Dao besar. 9 gulungan diagram dibuka, berubah menjadi 9 gerbang kecil langit dan bumi. Gerbang-gerbang itu sangat dalam dan misterius dan mengalir dengan aura misterius. Hong. Di kejauhan, puncak gunung lainnya runtuh. Itu ditelan oleh lubang hitam pria tua misterius itu. Bumi bergetar dan langit seolah-olah akan runtuh. Pohon kuno itu berakar di dalam kehampaan. Vitalitasnya menjadi semakin bersemangat. 9 diagram Dao berputar, menjadi satu dengan Li Ruoyu dan menjadi satu dengan dunia yang besar. Suara nyanyian sutra bergema. Sulit untuk mengatakan apakah ini berasal dari pohon kuno atau dari gerbang dunia kecil yang dibentuk oleh 9 diagram Dao. Sepertinya berasal dari zaman kuno, misterius dan tak terduga. Seolah-olah roh kepahlawanan kuno beresonansi dengan Dao, atau seolah-olah seorang dewa kuno memahami langit dan bumi, melantunkan kitab suci kuno. Di dalam masing-masing dari 9 diagram Dao, Li Ruoyu muncul. Dia telah menjadi dewa absolut dari dunia alam ini. Auranya ada di mana-mana. Kamu, orang tua yang keriput itu terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi lubang hitam itu terus retak dan perlahan-lahan hancur. Bang! Akhirnya, setelah ledakan keras, lubang hitam raksasa itu lenyap. Dunia menjadi tenang sekali lagi, penuh dengan kehidupan. Tunas-tunas hijau mulai tumbuh dari gunung-gunung yang hancur. Kau, warisan dari puncakku yang rendah hati ini sama sekali tidak sederhana. Kamu yang tua dengan bakat yang buruk seperti itu benar-benar berhasil mencapai langkah ini. Pria tua yang keriput itu sangat terkejut. Metode dan warisan misterius tidak penting. Kata-kata Li Ruoyu masih sama. Dia membalikkan tangannya dan menekan ke bawah. Mata lelaki tua yang keriput itu bersinar dengan cahaya jahat yang tak tertandingi. Kemudian, 2 berkas cahaya melesat keluar, menembus kehampaan seolah-olah ingin melarikan diri. Tapi, di bawah perlindungan tangan Li Ruoyu yang besar, dia tidak bisa melarikan diri. 2 berkas cahaya ilahi terpenjara di dalam telapak tangannya. Bang! Tiba-tiba, dia membakar dirinya sendiri. Dia langsung berubah menjadi cahaya yang berkobar, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Kemudian, dalam sekejap mata, ia meredup dan berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan apapun. Dia menghancurkan perasaan ilahi saya. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia telah berkultivasi hingga batas seperti itu, namun dia telah menghancurkan dirinya sendiri dengan begitu bersih dan begitu kejam pada dirinya sendiri. Ye Fan dan Li Ruoyu turun dan dengan hati-hati mengamati mayat itu. Kekuatan mayat ini sangat mencengangkan, hampir sebanding dengan senjata dewa. Suara kiang-kiang terdengar ketika mereka memukulnya. Benar-benar tidak mudah untuk berkultivasi sampai batas ini. Li Ruoyu menghela nafas pelan. Dengan lambaian lembut tangannya, bola api melompat keluar, segar dan alami. Mayat itu tenggelam, berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa. Ye Fan sangat terkejut. Kultivasi orang tua itu telah melampaui harapannya, sebanding dengan seorang dewa. Seperti yang diharapkan, bakat-bakat hebat menjadi dewasa secara perlahan. Li Ruoyu telah diam selama ratusan tahun, dan baru kemudian dia memahami Dao. Kultivasinya maju dengan pesat, mengkhawatirkan 108 puncak Taixuan. Dia dianggap sebanding dengan para pendahulunya di masa depan. Ketika Ye Fan melihat betapa tak terduga dia benar-benar merasa nyaman dengan Zhang Wenchang. Mereka adalah tipe orang yang sama, terlahir untuk menjadi guru dan murid. Tidak perlu khawatir tentang pencapaian mereka di masa depan. Hati-hati. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka ikuti saya kembali ke puncak saya yang rendah hati, kata Li Ruoyu. Ye Fan berterima kasih padanya. Dia sangat menghormati orang tua itu, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal. Hari itu, ada desas-desus di wilayah selatan bahwa tubuh ilahi akan meninggalkan dunia ini. Banyak orang melihatnya memuntahkan banyak darah dan terhuyung-huyung kembali ke Yandu. Cedera Dao besar dari tubuh dewa telah memburuk lagi. Dia tidak akan bisa bertahan hidup. Hampir semua orang di wilayah selatan mengetahui berita ini, dan banyak orang mendiskusikannya. Pada hari yang sama, Ye Fan datang ke Yandu dan menemukan beberapa sekte tertinggi dari Tanah Sage Agung dan Dataran Tengah.
Mereka bersedia memasuki tanah terlarang kuno atas nama mereka untuk mengambil obat dewa abadi. Ketika berita ini keluar, wilayah selatan gempar. Semua orang yakin bahwa Ye Fan telah dipaksa ke jalan buntu. Dia memiliki firasat bahwa dia tidak memiliki banyak waktu tersisa, jadi dia bersedia menjadi dukun di Tanah Suci dengan imbalan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Pada hari ini, anak suci Yao Guang sedang berkabut. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci seperti dewa. Dia membuka matanya di bawah air terjun yang besar, dipenuhi dengan aura dewa. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi ekspresinya tidak tenang. Dia menemukan Yao Xi dan berkata, fisik dewa akan meninggalkan dunia ini. Ayo pergi dan lihatlah. Aku akan menghilang dari dunia ini. Fisik ilahi akan dihancurkan. Anda harus keluar sekarang, kan? Aku menunggu untuk membunuhmu. Ye Fan tertawa dingin dan melihat ke utara. Dia percaya bahwa, dukungan, yang lain tidak akan berani memasuki Yandu karena Tanah Sage Agung dan Sekte Tertinggi Dataran Tengah semuanya ada di sini. Di keluarga Ji Haoiwei dengan fisik Raja Ilahi menatap ke selatan dan berkata, dia akan segera mati. Pada akhirnya, dia tidak bisa menentang langit. Sayang sekali. Fisik ilahi tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Ayo pergi dan lihatlah. Ji Ziyue mengerutkan hidungnya, dan ada sedikit kesedihan di matanya yang cerdas. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia masih akan mati. Kemudian dia berbalik dan menundukkan kepalanya. Tapi, dia membunuh bibiku. Ji Haoiwei membelai rambutnya dengan penuh kasih dan berkata, itu adalah bibi buyut Ji Biyue. Tapi dia juga keturunan langsung dari keluarga Ji kita. Mata Ji Haoiwei sangat dalam. Dia menatap ke kejauhan dan berkata, terlalu baik hati mudah terluka. Di Sekte Taixuan, Hua Yunfei berdiri di atas tebing. Jubah birunya berkibar tertiup angin, dan dia sehalus makhluk abadi. Dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Saudara Ye benar-benar akan mati. Saudari muda Xiaomen, ayo kita pergi dan mengantarnya. Li Xiaoman berdiri di tebing, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia menatap wilayah selatan dan mengangguk. Chapter 442 bingung. Ibu kota Yan memiliki sejarah yang panjang. Banyak dinasti bangkit dan jatuh di sini, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk membangun ibu kota mereka di sini. Sejak zaman kuno, kota ini telah menjadi pusat wilayah ini. Pergantian dinasti adalah masalah besar di mata manusia, tetapi para pembudidaya tidak peduli tentang hal itu. Beberapa ahli dapat melihat 9 dinasti dalam hidup mereka. Tembok kota kuno diukir dengan perubahan waktu. Bekas tebasan pedang dan lubang pedang menjadi saksi naik turunnya dinasti. Ye Fan mengeluarkan semua jenis asap dan batuk darah untuk memasuki ibu kota Yan. Secara alami, dia menciptakan kesan yang salah. Dia ingin menarik musuh yang licik dan membunuhnya setelah dia datang ke ibu kota Yan. Fakta bahwa musuh mengirim seorang ahli top untuk membunuhnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Dia memiliki seorang ahli setengah langkah yang melindunginya. Mungkin lelaki tua layu yang mati itu bukanlah tubuh aslinya dan hanya senjata berbentuk manusia. Ini adalah spekulasi Li Ruoyu karena mayatnya sudah terlalu tua. Dengan sosok yang begitu kuat melindunginya, Ye Fan tidak ingin mengambil risiko dan membunuhnya. Dia hanya bisa membuat jebakan untuk menariknya keluar dan membunuhnya di luar. Dia yakin bahwa pihak lain telah memperoleh warisan dari orang jahat dari utara dan bertekad untuk mendapatkan energi sumber tubuh dewa. Setelah mengetahui bahwa dia akan memasuki area terlarang, dia pasti akan bergegas. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan. Meskipun dia memiliki ahli top yang melindunginya, seni iblis dari ahli setengah langkah tidak dapat melihat cahaya hari. Jika orang seperti itu muncul di ibu kota Yan, dia pasti akan diburu oleh Tanah Sage Agung dan Sekte Tertinggi Dataran Tengah. Ye Fan memanfaatkan situasi ini. Sekte Tertinggi ingin mengambil obat Dewa Abadi dan berkumpul di ibu kota Yan. Ini cukup untuk mengintimidasi para ahli setengah langkah sehingga mereka tidak akan berani menunjukkan diri. Jika warisan orang jahat itu muncul, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Itu bisa melahap energi sumber dari konstitusi lain, dan semua orang di dunia akan membunuhnya. Di masa lalu, orang jahat memiliki seluruh dunia sebagai musuhnya. Jalannya bahkan lebih sulit daripada Kaisar Agung Wuxi. Dia berperang melawan seluruh dunia sendirian. Terlepas dari apakah itu dataran tengah atau gurun timur, selama itu adalah seorang kultivator, mereka akan menekannya. Warisan ini bertentangan dengan harmoni dunia dan ingin membunuh kultivator lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Aku akan menghilang dari dunia ini.
Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menjaga ketenangan Anda. Jika Anda menggertak tubuh saya yang sekarat, saya akan membunuh Anda sampai darah Anda habis. Setiap kali dia memikirkan pertanyaan ini, dia akan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tidak tahu betapa kuatnya pria kejam itu setelah dia menjadi Kaisar Agung. Warisan dan senjata dari Kaisar Bela Diri Agung tanpa ampun membuat Kaisar Hitam yang tak kenal ampun meneteskan air liur setiap hari. Dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu percikan api seperti apa yang akan terbang jika Kaisar Wuxi dan Vicious lahir di era yang sama. Keduanya adalah orang jenius yang mengerikan yang sering disambar petir. Ye Fan bergumam dalam hati. Dia benar-benar merindukan era yang begitu agung. Jika dia bisa melihat kedua kaisar kuno ini secara pribadi, itu pasti akan menjadi suatu kehormatan. Sayangnya, sejak zaman kuno, benua tengah, pegunungan selatan, dataran utara, gurun barat, dan gurun timur tidak pernah menghasilkan dua kaisar agung di era yang sama. Mungkin terlalu sulit untuk menjadi seorang kaisar agung. Lagi pula, hanya ada beberapa orang sejak zaman kuno. Namun, Ye Fan masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia merasa itu tidak sesederhana itu. Sejak zaman kuno, miliaran makhluk hidup telah lahir. Mungkinkah tidak pernah ada dua orang yang menyandang gelar Kaisar Agung di era yang sama? Mungkinkah itu terkait dengan dunia ini? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan banyak hal, tapi dia tidak bisa benar-benar memahaminya. Setelah Ye Fan selesai mengatur semuanya, dia berjalan di sepanjang jalan utama dan tiba di sebuah penginapan. Itu di sebelah kedai minum Zhang Wenchang. Nan kecil. Ye Fan sangat ingin melihat gadis kecil itu. Jika bukan karena batu 7 warna kecilnya, kemungkinan besar dia akan mati di tanah terlarang yang sunyi dan terpencil. Mustahil baginya untuk bertahan hidup. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa bertemu dengannya dalam waktu dekat. Dia sudah mendengar dari Zhang Wenchang bahwa Nan kecil telah dibawa pergi oleh seorang gadis. Zhang Wenchang tidak melihat gadis itu. Ye Fan menebak bahwa itu adalah Ye Huiling. Dia hanya datang ke sini untuk mencari konfirmasi. Dia memasuki penginapan untuk mencari bos dan segera mencari lautan kesadarannya. Ye Fan khawatir. Selama periode waktu ini, Nan kecil sebenarnya selalu sakit. Dia terus menggumamkan sesuatu tentang batu kecil, yang membuat orang-orang di penginapan sangat ketakutan. Mereka takut dia akan mati di sini dan ingin mengusirnya beberapa kali. Terutama saat dia memegang batu kecil di Gunung Suci untuk pertama kalinya. Ketika hari mulai redup, Nan kecil sakit parah dan hampir mati. Hal ini membuatnya menyalahkan dirinya sendiri. Batu kecil ini tidak boleh hilang. Nan kecil tidak bisa meninggalkannya. Ye Fan khawatir. Meskipun batu kecil 7 warna itu sangat indah, dia tetap memasukkannya ke dalam botol giok yang berisi mata air dewa untuk memberinya makan. Bahkan ketika Ye Fan pergi, dia masih ragu. Apakah Ye Huiling yang membawa Nan kecil pergi? Dia mencari ingatan semua orang di penginapan tetapi tidak menemukan petunjuk. Itu hanya sekumpulan kabut. Seseorang dengan sengaja menghancurkan jejaknya. Dilihat dari waktunya, itu pasti Ye Huiling. Tapi segera, dia dan Wang Chongqiao disergap dan menghilang. Kemana mereka pergi? Kota Yan berada dalam keadaan bergejolak. Para ahli dari generasi yang lebih tua muncul, dan para jenius generasi muda muncul. Ada banyak topik diskusi setiap hari. Pada hari ini, anak suci Yao Guang datang dan menarik banyak perhatian. Dia adalah sosok yang hampir tak terkalahkan di antara generasi muda. Banyak orang mengira bahwa dia setara dengan Kaisar Agung ketika dia masih muda. Yao Xi juga muncul. Keduanya seperti pasangan yang serasi. Keanggunan mereka mengharukan dan menarik perhatian banyak orang. Anak suci Yao Guang berpikiran luas dan berani. Dia tidak menyimpan dendam dan datang hanya untuk melihat fisik orang suci yang sekarat. Mungkin dia memiliki beberapa penyesalan. Jika dia ingin berjalan di jalur kaisar kuno, tubuh orang suci adalah batu asahan terbaik. Itu adalah musuh besar yang harus dikalahkan. Sayangnya, lawan ini akan segera meninggal dunia. Orang-orang memiliki penilaian yang tinggi terhadap anak suci Yao Guang. Banyak orang dari generasi yang lebih tua berpikir bahwa dia pasti akan mencapai puncak dan memandang rendah tanah reruntuhan timur. Pada hari yang sama, Ji Hao Iwei, yang memiliki fisik seorang raja ilahi, tiba. Fisik ilahi itu dikenal sebagai raja dari tanah terbuang timur. Tidak ada keraguan tentang itu. Secara alami, dia adalah fokus perhatian semua orang. Raja ilahi tertinggi Jiang Taixu telah terperangkap di Gunung Ungu selama 4000 tahun dan hampir di akhir hidupnya. Tapi begitu dia keluar, dia menyapu dunia.
Tidak ada yang bisa menyainginya. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya fisik dewa itu. Jika Ji Haoiwei tumbuh dewasa dan tidak mengalami bencana seperti Raja Ilahi Jiang, masa depannya tidak diragukan lagi akan sangat cerah. Di sampingnya, bulan kecil dari keluarga Ji mengikuti. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia memiliki lesung pipit kecil di wajahnya, memberi orang perasaan yang hidup dan pintar. Dia juga menarik banyak diskusi. Umur Nangong Zeng akan segera berakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mengikuti lusinan fosil hidup ke dalam istana perunggu abadi. Saya ingin tahu apakah itu benar. Ji Haoiwei, yang memiliki fisik seperti Raja Ilahi, hanya memandang Ye Fan dari jauh. Dia tidak mendekatinya. Ekspresinya tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Mata Ji Ziyue dipenuhi air mata. Dia ingin menghampiri, tapi Ji Haoiwei mencengkeram lengannya dengan erat. Dia tidak bisa mengambil langkah maju. Aku hanya akan melihatnya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan mati. Bulan kecil dari keluarga Ji tidak bisa menahan tangis saat melihat Ye Fan batuk darah. Kamu hanya bisa melihat dan tidak boleh mendekat. Bagaimanapun, dia membunuh anggota klan kita. Aku tidak suka bibi itu. Ji Haoiwei tidak mau melepaskannya. Dia memperingatkan tanpa ekspresi, mudah terluka jika kamu terlalu baik. Ye Fan berjalan di jalan tanpa tujuan. Secara alami, dia merasakan saudara-saudara di belakangnya. Ekspresinya tenang dan dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menghela nafas. Meskipun Ji Haoiwei tidak maju, Yao Guang maju. Ekspresinya tenang dan giginya sangat putih. Dia memberi orang perasaan yang sangat bercahaya. Seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau keemasan yang samar. Saudara Ye, bisakah kita duduk dan mengenang masa lalu? Bahkan rambut Yao Guang pun berkilau dengan cahaya keemasan. Dia seperti dewa matahari. Ye Fan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Dia merenung sejenak dan kemudian membuat isyarat undangan. Yao Xi ada di sampingnya. Dia anggun dan elegan. Langkahnya anggun dan menawan. Banyak orang yang tidak bisa tidak memperhatikannya. Yao Guang dan fisik ilahi kiamat bersatu kembali. Saya pikir adegan ini akan disebutkan bertahun-tahun kemudian. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang akan menyesalinya. Di jalan, ada banyak sekali orang. Seorang praktisi Siulian melihat pemandangan ini dan berkata demikian. Di sebuah kedai teh yang sangat sepi, Ye Fan dan Yao Xi saling berhadapan. Mereka awalnya adalah musuh besar, tapi sekarang mereka duduk bersama seperti ini. Kedua belah pihak memiliki perasaan yang sangat aneh. Kakak Ye, jangan pesimis. Mungkin kamu bisa melewati ini. Mulai sekarang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Yao Guang. Ye Fan berkata, di alam utara, tabib ilahi itu pernah berkata bahwa jika aku memutuskan kultivasiku sendiri, aku seharusnya bisa hidup. Mungkin saya akan membuat pilihan ini. Setelah mendengar ini, hati Ye Fan bergetar. Hanya setelah Yao Xi dan Yao Guang pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia yang pertama kali datang kepadaku. Ye Fan duduk dengan tenang di sebuah penginapan di ibu kota Yan selama 3 hari. Pada malam ini, niat membunuh yang mengejutkan tiba-tiba melesat ke langit. 3 sosok muncul. Mereka seperti 3 tungku ilahi yang abadi dan tak terpadamkan. Kekuatan hidup mereka tak tertandingi. Mereka membunuh masuk ke kamarnya. Penginapan itu segera berubah menjadi bubuk. Di bawah fluktuasi yang menakutkan seperti ini, semua bangunan sudah tidak ada lagi. Orang yang memimpin itu setinggi 3 meter. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Dia tinggi dan kuat, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia memegang tombak kuno di tangannya, yang hampir merobek-robek dunia. Dia memiliki vitalitas yang tak tertandingi. Dia berubah menjadi naga sejati dan melesat ke langit malam. Cahaya berdarah menutupi tubuhnya. Dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Dia mengayunkan tombak dan menebas. Dunia hancur dalam sekejap. Itu seperti binatang purba yang keluar dari jurang. Itu seperti roh suci yang tak tertandingi yang berjalan keluar dari 7 wilayah terlarang. Itu sangat menakutkan. Dentang. Ye Fan mengacungkan tinju emasnya dan bertemu dengan tombak itu secara langsung. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, bergema di seluruh ibu kota Yan. Hati Ye Fan bergetar. Senjata di tangan orang ini terjalin dengan hukum langit dan bumi. Dia sendiri juga sangat kuat. Ini adalah musuh yang hebat. Boom. Di samping, orang lain bergerak. Kekuatannya sama menakutkannya. Itu adalah seorang pria yang terlihat seperti dewa iblis. Rambut ungunya menari-nari tertiup angin.
Dia seperti dewa yang telah turun ke dunia. Dia mengaktifkan sebuah pagoda kuno dan menekan ke bawah. Matanya yang dalam berkedip-kedip dengan cahaya ungu iblis. Kekuatannya sangat menakutkan. Pagoda kuno itu memiliki total 9 lantai. Pola dao yang besar berkedip-kedip di permukaannya. Itu jelas merupakan senjata yang menjalin dao dan prinsip. Bahkan sebelum mendarat, bumi yang besar sudah runtuh. Dentang. Ye Fan dengan tangan kosong melawan senjata hebat ini. Tangan emasnya yang besar berubah menjadi monumen surgawi emas. Pola dao berputar-putar saat menghantam pagoda kuno. Suara itu bergema ke seluruh penjuru ibu kota. Mungkinkah aku salah menebak? Keraguan muncul di hati Ye Fan. Hong, Ye Fan mencibir. Apakah dia akan melawannya dalam pertarungan jarak dekat? Tangan kanannya berubah menjadi monumen dao emas. Simbol berkedip-kedip, dan seolah-olah itu mewakili kehendak langit dan bumi saat ia menghantam. Weng! Tiba-tiba, di balik cahaya gemerlap itu, wanita itu memegang sebuah toples hitam di tangannya. Toples itu berubah menjadi lubang hitam dan ingin menelannya. Jantung Ye Fan melonjak. Itu adalah ahli lain. Dia bisa dianggap sebagai musuh besar. Dia jelas tidak lebih lemah dari 2 orang sebelumnya. Toples ini tampak sangat familiar. Tiruan dari Guci iblis pemakan surga kuno. Itu menjalin dao dan prinsip-prinsip. Ye Fan terkejut. Guci ini bahkan lebih kuat dari Guci Tu Fei. Mungkinkah tebakanku salah? Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah emas saat dia bertarung melawan 3 ahli dengan tangan kosong. Pertempuran ini membuat banyak ahli di ibu kota Yan khawatir. Banyak pembudidaya bergegas mendekat. Mereka terkejut. Kapan ketiga ahli muda yang tak tertandingi ini muncul? Chapter 443 Pewaris yang Kejam. Dentang. Pria agung setinggi 3 meter itu memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung. Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya menakutkan. Dia mengayunkan tombaknya dan merobek langit dan bumi. Ye Fan melawan dengan tinju emasnya, menyebabkan tombak itu bergetar berulang kali. Suara tombak itu menembus logam dan batu, bergema di seluruh langit. Boom! Pria berambut ungu itu seperti dewa iblis. Kulitnya berkilau seperti batu giok putih, dan matanya menakutkan seperti jurang, sesekali mengalir dengan cahaya ungu. Dia mengendalikan pagoda kuno berlantai 9 dan menutupi Ye Fan di bawahnya. Dia terus mengaktifkannya, dan pagoda yang tercetak dao rune bawaan turun, hampir menyedot Ye Fan ke dalam beberapa kali. Dong! Sebuah jurang maut muncul di tanah. Pagoda kuno itu menekan ke bawah, menembus bumi dan menyedot tanah dan batu yang tak berujung. Dentang! Hati Ye Fan bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk membubarkannya. Dia telah tersedot ke lantai pertama pagoda kuno, dan tangan emas itu terus bergerak. Dong! Tangan kirinya berubah menjadi prasasti surgawi emas, dan tangan kanannya berubah menjadi batu giling emas. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan akhirnya, senjata itu terlempar. Dia takut, tapi dia tidak tahu betapa terkejutnya yang lain. Berapa banyak orang yang berani melawan senjata rune surgawi dengan tangan kosong? Fisik orang suci itu terlalu kuat, dan tubuhnya sebanding dengan senjata rune surgawi. Dia secara alami tak terkalahkan, dan berapa banyak orang di generasi yang sama yang bisa melukainya. Untuk menghadapinya, seseorang hanya bisa menekannya dengan kekuatan sihir yang meluap dan perlahan-lahan memurnikannya. Jika tidak, dia akan sangat menderita. Banyak pembudidaya datang dari jauh, dan mereka semua berdiskusi dengan suara rendah. Suara pertempuran seperti itu bisa terdengar hingga puluhan mil, dan selama seseorang berada di ibu kota Walet, mustahil untuk tidak mendengarnya. Pada saat ini, yang paling ditakuti Ye Fan adalah wanita dengan guci jahat pemakan surga kuno. Dia tidak hanya memiliki tubuh toples, tetapi dia juga memiliki tutupnya, yang keduanya memiliki dao dan logika yang terjalin di dalamnya. Menurut legenda, bagian yang paling menakutkan dari toples tersebut adalah tutupnya. Tutupnya disempurnakan oleh Ruthless dengan menggunakan tengkorak seorang penguasa agung, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah tiruan, itu seharusnya lebih menakutkan daripada toplesnya. Ye Fan selalu berjaga-jaga, tapi wanita cantik ini tidak menggunakannya. Ini adalah pencegah tanpa bentuk. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas melesat keluar dari sela-sela alis Ye Fan. Danau emas kecil itu seperti matahari kecil, dan kuali emas kecil yang dipadatkan oleh kesadaran jiwanya terbang keluar. Semua orang di generasi muda tahu betapa kuatnya indera ilahinya. Ketika danau emas kecil berubah menjadi kuali kecil berkaki 3, ekspresi semua orang berubah. Bahkan ketiga musuh yang kuat itu menunjukkan ekspresi terkejut.
Ruang di antara alis mereka berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Harta karun besar muncul, menghalangi di depan mereka. Hei! Wanita cantik itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba menarik tutup toples iblis pemakan langit kuno dan menekannya ke arah kuali emas kecil. Ye Fan merasakan sakit yang tajam di dahinya. Kuali emas itu akan tersedot ke dalam tutup iblis. Ada jejak wajah hantu di atasnya yang terlihat seperti sedang tertawa, tapi juga seperti sedang menangis. Itu sangat aneh. Hehe, haha. Suara tawa yang menakutkan terdengar. Itu menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah orang yang paling kejam di dunia tertawa dingin di depan masa lalu yang sunyi. Suara itu merambat melalui ruang dan waktu. Kemudian, tawa yang tak tertandingi terdengar. Seolah-olah suara iblis yang paling sombong di dunia dapat menginjak-injak semua makhluk abadi di surga. Bahkan seseorang yang sekuat Ye Fan merasakan darahnya mengalir dingin. Ini hanyalah sebuah tiruan, namun itu bahkan meniru jenis suara iblis ini. Apakah ini suara dari orang jahat yang tak tertandingi itu? Untungnya, itu hanya tiruan. Itu hanya sebuah suara dan tidak memiliki kekuatan untuk menghapus dunia. Jika tidak, itu pasti akan menjadi bencana besar. Bahkan Kota Yan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Meskipun demikian, kuali emas kecil Ye Fan hampir tersedot ke dalam. Dengan cepat menjadi redup. Dia mengeluarkan teriakan ringan, ruang di antara alisnya berkembang dengan cahaya keemasan. Kuali emas kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melesat keluar, menyapu ke arah mereka bertiga. Mereka buru-buru melawan, takut itu akan menyentuh tubuh mereka. Semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu kartu truf Ye Fan. Dong! Pada saat yang sama, toples iblis pemakan surga kuno bergetar. Wanita itu membalikkan tangannya, mengarahkannya ke Ye Fan. Sebuah garis cahaya misterius melesat keluar. Ini adalah seberkas cahaya gelap yang melahap segalanya. Selain itu, ada pola dao besar yang turun, helai demi helai seperti layar surgawi, menghancurkan segalanya. Ah! Selain itu, tepat pada saat ini, jejak wajah iblis di tutup toples iblis pemakan surga kuno sepertinya telah hidup kembali, menangis dan tertawa. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Teratai hijau yang kacau. Dia menampilkan pemandangan yang tidak beraturan, ingin menekan mereka bertiga pada saat bersamaan. Tentu saja, hal yang paling penting masih berurusan dengan guci iblis pemakan surga. Artefak sekte ini terlalu menyeramkan, dia tidak tahu kekuatan apa lagi yang belum ditampilkannya. Dia tidak ingin berurusan dengan mereka satu per satu. Dia ingin mengambil inisiatif, ingin menangkap dan membunuh mereka bertiga sekaligus. Kabut kekacauan yang sangat besar masih ada. Kuali emas kecil itu kembali ke ruang di antara alisnya. Ye Fan bergerak. Teratai hijau menemaninya, berakar di kehampaan. Itu seperti sebuah buku surgawi dari Dao yang agung. 3 daun bergoyang dengan lembut, menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Dunia seakan kembali ke awal. Weng! Tangan Ye Fan bergerak. Sebuah diagram yin yang Dao muncul di antara telapak tangan emasnya. Tangan kirinya adalah diagram yin, dan tangan kanannya adalah diagram yang. Seolah-olah matahari dan bulan bergerak bersama. Aura awal dunia memenuhi udara. Tangan emas Ye Fan berubah menjadi diagram yin yang, ingin menutupi mereka bertiga di bawah. Jelas bahwa mereka tahu betapa kuatnya adegan ini. Mereka tidak berani memasuki jangkauan pemandangan yang tidak beraturan, semuanya dengan tegas mundur. Dang! Pria tinggi dan mengesankan dengan tombak kuno itu terlempar ke belakang. Tombak di tangannya bergetar hebat. Jika itu adalah senjata lain, mereka pasti sudah berubah menjadi bubuk. Mustahil bagi mereka untuk menahan serangan dari diagram yin yang. Bang! Pagoda kuno 9 lapis itu seperti gunung. Itu dikirim terbang oleh diagram yang di tangan kanan Ye Fan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek langit seperti komet, menghilang ke ujung dunia. Hanya guci iblis penelan surga kuno yang menakutkan. Meskipun itu adalah replika yang lemah, itu masih menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu menahan serangan diagram yin, puluhan ribu cahaya hitam beredar di sekitarnya. Tubuh dewa begitu kuat. Dia bahkan tidak menggunakan senjata namun dia bisa melawan 3 musuh besar. Para penonton semua merasakan kedinginan di hati mereka. Ye Fan berdiri di sana, ekspresinya tenang. Dia menghadapi mereka bertiga. Jika mereka terus bertarung, dia akan menangkap dan membunuh mereka. Ada awan keraguan di dalam hatinya. Ketiga orang ini telah muncul dan mengacaukan dugaannya. Apakah mereka dikirim oleh pihak lain untuk menyelidikinya? Tapi bagaimana mungkin para ahli muda yang bisa bersaing dengannya mendengarkan perintah? Mereka adalah orang-orang tanpa nama. Latar belakang seperti apa yang mereka miliki?
Mereka pasti bisa berdiri berdampingan dengan karakter tingkat anak suci. Entah itu di Provinsi Tengah atau Tanah Terlantar Timur, hanya ada sedikit orang seperti ini di generasi muda. Mereka memiliki replika guci iblis penelan surga kuno, termasuk tutupnya yang sempurna. Meskipun karakter level Holy Lord bisa mereproduksi dan menduplikasinya, itu masih sangat sulit. Ini agak tidak biasa. Hatinya bergetar. Mungkinkah pihak lain telah mendapatkan warisan orang kejam itu? Itu mungkin. Ye Fan berteriak ringan. Di bawah langit malam, tubuh emasnya berkedip-kedip. Dia menekan kekosongan dengan satu tangan dan menggunakan teratai hijau untuk melindungi tubuhnya. Dia menyerang diagram Yin dan diagram Yang, ingin menangkap ketiganya. Desir, desir. Pria agung dengan tombak kuno dan pria berambut ungu seperti dewa iblis keduanya mundur. Hanya wanita itu yang melambaikan guci iblis penelan surga dan menyerangnya. Wajah hantu itu menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Kedua matanya dipenuhi dengan cahaya hitam, membuat Ye Fan merasakan hawa dingin menyerang tubuhnya. Dia dengan keras mengguncang tubuhnya, dan energi darahnya mengalir ke langit, melautkannya. Kemampuanmu berhenti di sini. Serahkan hidupmu. Ye Fan bergegas maju. Kakak Ye, tubuhmu, hehe. Wanita itu tertawa pelan. Hati Ye Fan bergetar. Apakah pihak lain di sini untuk memeriksa luka-lukanya? Memikirkan kembali semua yang baru saja terjadi, ada petunjuk yang bisa diikuti. Orang macam apa yang begitu menakutkan hingga mencurigainya? Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekurangan dan selalu waspada. Penampilannya sempurna, dan dia bahkan meniru aura Daokrek yang hebat, secara tidak sengaja mengedarkan seutas benang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak akan mati dengan mudah. Ye Fan mengangkat tangannya untuk menyerang, ingin menangkap dan membunuh pihak lain. Swoosh! Namun, ketiga sosok itu tiba-tiba menjadi pingsan. Mereka melangkah ke dalam kehampaan dan hendak menyeberang. Ini adalah teknik ilahi yang mengukir pola dao pada tubuh. Itu bisa menyeberangi kehampaan dan tidak meninggalkan jejak selama 100 li. Sulit untuk dilacak. Itu telah menghilang selama bertahun-tahun, dan saya tidak menyangka itu akan muncul kembali di dunia. Seorang penatua menghela nafas. Tidak peduli seberapa liciknya Anda masih tidak tahu bahwa saya telah mengembangkan mata ilahi. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa sulit untuk tenang. Lawan ini sulit untuk dihadapi, musuh yang menakutkan. Ketiganya sebenarnya bukanlah tubuh mereka yang sebenarnya. Mereka adalah tiga dewa dari Istana Dao. Mereka berasal dari sumber yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mengerutkan kening. Orang ini sangat licik dan berhati-hati. Ketiga dewa itu tidak meninggalkan jejak khusus, jadi tidak ada cara untuk membuat penilaian. Sungguh orang yang sangat kuat. Ketiga dewa yang dia lahirkan semuanya bisa bersaing dengan anak suci. Selain itu, dewa-dewa yang dia lahirkan dapat berubah menjadi pria dan wanita, tidak ada bedanya dengan daging dan darah. Tanpa mata ilahi, mustahil untuk melihat dia. Mencoba menemukan orang seperti itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ye Fan merenung dan memikirkan kembali semua jenis kejadian di masa lalu. Dia tidak bisa memulai dari jejak kehidupan, jadi dia hanya bisa mencari petunjuk dari detailnya. Dia benar-benar ingin menemukan orang ini, jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman. Mirip, ada sedikit kemiripan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ketika pria agung itu mengacungkan tombak kuno dan merobek langit dan bumi, pesona yang sangat sombong itu sedikit mirip dengan pemandangan yang dia lihat sebelumnya. Ini berkat kehendak ilahi yang kuat, yang dengan kuat menanamkan pemandangan di masa lalu. Ketika dia berada di wilayah utara, tidak lama setelah dia keluar dari zona terlarang awal yang absolut, ada dua makhluk menakutkan dengan rambut panjang di sekujur tubuh mereka, yang dicurigai sebagai makhluk kuno. Mereka memegang pedang besar di tangan mereka dan membelah langit dan bumi. Pada saat itu, semua orang berspekulasi bahwa mereka bukanlah makhluk purba, melainkan Old Sabre Honcho. Dari titik-titik mencurigakan yang terjadi setelahnya, terlihat bahwa Old Sabre Honcho telah pergi, dan semua tanda mengarah padanya. Namun, Ye Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia memikirkan anak suci Al-Qaid, meskipun kemungkinan kemiripannya kurang dari 1 dari 10.000. Hari itu, kedua makhluk itu adalah tetua dari anak suci Al-Qaid. Mereka melakukan pembunuhan, membunuh satu orang setiap 10 langkah. Meskipun hanya ada sedikit kemungkinan, aku masih harus waspada. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia menempatkan semua pikirannya pada anak suci Al-Qaid dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia mendapatkan warisan Ruthless?
Dia juga memasuki tempat latihan Ruthless dan terluka parah dan hampir mati. Apakah dia ingin berada dalam kegelapan yang sama? Ye Fan mengerutkan kening. Sebelum ini, dia tidak pernah mencurigai anak suci Al-Qaid, tapi sekarang dia harus waspada. Orang ini entah kenapa telah terlibat. Tapi, orang lain lebih mungkin. Ye Fan memikirkan Hua Yunfei. Jika dia tidak mendengar percakapan antara Hua Yunfei dan seorang lelaki tua di domain api, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Hua Yunfei ingin membunuh Ji Ziyue. Dia tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Pada saat itu, Hua Yunfei berkata pada dirinya sendiri bahwa tubuh ilahi mengandung kekuatan yang aneh. Jika dia mengetahuinya, dia akan mendapatkan asalnya. Ye Fan tidak terlibat. Hanya ketika dia mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia bisa melihat menembus kabut. Siapa di dunia ini yang akan berpikir bahwa Hua Yunfei yang halus mungkin adalah pewaris kejam? Hua Yunfei luar biasa seperti makhluk abadi yang dibuang. Dia anggun dan mulia, dan dia sangat rendah hati. Dia tidak pernah menimbulkan gelombang apapun. Seolah-olah dia mengenakan lapisan pakaian suci. Tidak ada satu pun cacat. Dunia tidak akan pernah meragukannya. Terlepas dari apakah dia mendapatkan warisan Ruthless atau tidak, dia pasti ingin menyakitiku. Dia ingin mendapatkan asal-usul Ji Ziyue, dan itu termasuk aku. Ketika Patua Li Ruoyu bertarung dengan pembudidaya maha kuasa setengah langkah, dia tercengang. Aura Patua Li Ruoyu agak familiar. Patua Li Ruoyu sering bersembunyi di puncak rendah hati dan berdekatan dengan puncak bintang. Ini membuat Ye Fan semakin yakin. Apa yang terjadi dengan anak suci Al-Qaid? Ini sangat membingungkan. Ada sedikit kemungkinan itu dia. Namun, tujuan utama pihak lain malam ini adalah untuk menyelidiki luka-luka pada tubuh dewa. Pikirannya sangat berat. Terlepas dari apakah Xiao Chen terlibat atau tidak, dia harus waspada. Saya sangat yakin bahwa Hua Yunfei ingin membunuh saya. Ye Fan mengungkapkan niat membunuh. Apa yang dia lihat di domain api sudah cukup untuk meramalkan bahwa akan sulit baginya untuk hidup berdampingan dengan Hua Yunfei. Keesokan harinya, Hua Yunfei dan Li Xiaoman memasuki Yandu bersama-sama. Ye Fan mendatangi mereka dan langsung menyerang. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki rencana yang cermat. Jika tidak, mengingat rencana licik pihak lain, dia pasti akan memiliki rencana setelah memasuki Yandu. Dia kemungkinan besar akan memiliki rencana cadangan yang kuat untuk menyingkirkan Xiao Chen. Selain itu, ini adalah jebakan yang dia buat untuk Hua Yunfei sejak awal. Semakin cepat dia mengatasinya, semakin baik dia bisa merasa nyaman. Kakak Ye, mengapa kamu melakukan ini? Hua Yunfei diselimuti oleh ki darah emas yang agung. Ekspresinya berubah drastis. Ye Fan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menggigit tangan yang memberimu makan? Li Xiaoman juga berteriak kaget di samping. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia di sini hanya untuk membunuh dan tidak ingin diganggu. Hanya dengan menggunakan kekuatan petir untuk melenyapkan orang ini, dia akan merasa nyaman. Seorang raja abadi turun dari 9 langit, teratai hijau kekacauan primitif, dan fenomena lainnya muncul pada saat yang sama, menyelimuti Hua Yunfei. Selama dia terjebak di dalamnya, semuanya akan mudah. 9 surga muncul, dan seorang raja abadi duduk di atas. Diagram yin dan yang menyegel langit. Daerah ini seperti tanah surgawi. Cahaya keemasan di sekitar Ye Fan membumbung tinggi ke langit, dan dia sekuat roh suci. Boom! Hua Yunfei secara alami tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Sebuah bintang melesat keluar dari sela-sela alisnya, dan cahaya abadi yang tak berujung mengalir ke bawah, menyelimuti dirinya. Mengapa tubuh suci bertarung melawan Hua Yunfei dari sekte misteri tertinggi? Semua pembudidaya terkejut, dan mereka tidak bisa mengerti. Astaga, itu adalah harta karun puncak bintang. Legenda mengatakan bahwa itu dimurnikan dari bintang. Beberapa generasi yang lebih tua terkejut. Ye Fan, apa yang kamu lakukan? Kakak senior Hua memberimu pelet 9 lubang indah untuk menyelamatkan hidupmu. Kenapa kamu menggigit tangan yang memberimu makan? Ekspresi Li Xiaoman berubah. Ye Fan tertawa dengan jijik. Dia tidak peduli sama sekali. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan kekuatan petir masih ada di sana. Dia ingin membunuh Hua Yunfei. Dia seperti dewa kuno yang berjalan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Chapter 444 9 Kesengsaraan Lagu Phoenix. Ye Fan telah memutuskan untuk membunuh Hua Yunfei. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata. Tangan emas menutupi langit, menyebabkan ruang runtuh dan dunia bergetar. Kekuatan dari tubuh suci abadi benar-benar dilepaskan. Raja abadi yang turun dari 9 surga menyatu dengannya.
9 surga sangat luas dan tinggi. Awan mengalir dan muncul di bawah kakinya, membuatnya terlihat seperti dewa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dunia akan bergetar. Ada irama yang menakutkan dan misterius yang membuat jantung banyak orang hampir melompat keluar dari dada mereka. Dia seperti roh suci yang ditempa dari emas ilahi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas dan kidara emas mengalir ke langit. Tangan emas itu menamparkan ke depan, menutupi langit dan bumi. Hua Yunfei biasanya tidak menampakkan dirinya, tetapi kekuatannya sangat besar. Dia seperti makhluk abadi yang bisa mengendarai ombak, melampaui batas kecepatannya. Pada saat ini, dia menjadi perwujudan Dao. Dia menebas udara dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Pola Dao mengalir di sekeliling tubuhnya saat dia menghindari Raja Abadi yang turun dari 9 surga dan menepis tangan emas itu. Boom! Ye Fan tertawa dingin. Avatar teratai kekacauan primal menekan ke bawah. Benang kabut membelah langit dan bumi. Teratai, yang berisi kehendak dari 3 makhluk hidup, bergetar hebat seolah-olah ingin membelah langit dan bumi. Dentang. Pada saat yang genting, sebuah bintang muncul di dahi Hua Yunfei dan menghalangi teratai hijau. Dia seperti cahaya yang bergerak, seperti bayangan yang bergerak. Tubuhnya menyatu dengan langit dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Kamu ingin pergi? Mustahil. Ye Fan berteriak dengan dingin. Diagram yin yang melesat seperti gunung berapi yang meletus. Itu bergemuruh dan memotong jalan ke depan, memotong langit dan bumi. Boom! Avatar yin yang kuat menyegel langit dan bumi, mencoba menekan Hua Yunfei di dalam. Diagram yang dan diagram yin bergabung bersama dan menekan pada saat yang bersamaan. Ding! Dengan suara lembut, bintang itu terbang lagi dan menghantam diagram yin yang. Itu memblokir kekuatan penyegelan surga dan Hua Yunfei terbang kembali dengan tegas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Para pengamat terpesona dan tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Mereka berdua bergerak seperti 2 sinar cahaya. Boom! Fenomena tanah indah muncul. Ini adalah dunia kecil, dan Ye Fan berdiri sendirian di dalamnya. Rambutnya menari di udara, dan seperti iblis, dia menekan Hua Yunfei di bawahnya. Bintang Hua Yunfei sangat menyilaukan. Itu terbakar seperti matahari, menerangi seluruh Yandu. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Dia bertarung dengan sengit melawan fenomena tanah indah. Jika tidak, begitu dia jatuh ke dalam fenomena tubuh suci, dia pasti akan mati. Inilah yang diyakini banyak orang, dan ada banyak legenda tentang hal itu. Dentang. Fenomena itu diblokir, tetapi tangan raksasa Ye Fan jatuh. Hua Yunfei tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cahaya ilahi menutupi tubuhnya dan diagram Dao muncul. Dia hanya bisa melawan dengan paksa. Boom! Ye Fan terus menamparkan dengan telapak tangannya yang berwarna keemasan. Kekuatan di balik telapak tangan itu sangat menakutkan, menyebabkan banyak penonton di kejauhan merasa ngeri. Tingkat kekuatan ini bahkan bisa meratakan seorang kultivator dari tahap saku transformasi naga. Dentang! Dentang! Suara yang memekakkan telinga terdengar. 9 telapak tangan Ye Fan runtuh. Hua Yunfei terbatuk-batuk mengeluarkan 9 suap darah. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya hampir terbelah. Dia menderita luka parah. Tapi Ye Fan terkejut. Lawan ini terlalu menakutkan. Bahkan jika itu adalah sesepuh dari tahap saku transformasi naga, dia pasti akan mati jika dia dipaksa untuk jarak sedekat itu. Tapi Hua Yunfei menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan itu. Tubuhnya tidak runtuh, dan dia terus menarik diri dari Ye Fan. Dia mulai mengerahkan kekuatan sihirnya yang mengerikan. Boom! Bintang itu berkedip-kedip, seolah-olah monster besar terbangun. Itu seperti seorang raja kuno telah terbangun, dan dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Astaga, harta karun tertinggi dari puncak bintang yang mendalam telah terbuka. Para penonton berteriak karena khawatir. Harta karun ini sangat menakutkan. Itu dimurnikan dari bintang sungguhan, dan itu cukup untuk menekan kultivator yang mengguncang dunia. Ekspresi banyak orang berubah. Hua Yunfei dengan cepat mundur. Wajahnya seputih salju, dan dia batuk lebih dari 10 suap darah. Kekuatan sihirnya yang mengerikan melonjak seperti lautan, menenggelamkan diri ke arah Ye Fan. Terutama bintang itu menghalangi tanah yang indah. Itu berkembang dengan jutaan sinar cahaya bintang, memotong langit. Itu menghalangi Ye Fan di luar, dan dia tidak bisa mendekat. Tubuh fisik ilahi terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat lawan, mereka hanya bisa menyimpan dendam saat mendekatinya. Kemampuan Hua Yunfei untuk menahannya benar-benar mengejutkan. Banyak orang berteriak karena khawatir.
Mereka tidak berani mempercayai semua yang terjadi. Meskipun Hua Yunfei terbatuk lebih dari 10 suap darah, dan lukanya tidak ringan, orang-orang tidak merasa bahwa dia dalam keadaan dirugikan. Ini karena tubuh fisik ilahi tidak ada bandingannya di dunia. Bisa bertahan dalam situasi pertempuran jarak dekat dengannya sudah merupakan keajaiban. Ye Fan menghela nafas pelan. Kekuatan Hua Yunfei telah melebihi ekspektasinya. Dalam situasi pertempuran jarak dekat, dia tidak mati, dan dia masih batuk darah saat dia melarikan diri. Kakak Ye, apa artinya ini? Kami tidak memiliki permusuhan di antara kami di masa lalu. Mengapa kamu ingin mengambil nyawaku? Jubah biru Hua Yunfei berlumuran darah. Namun, dia masih sehalus sebelumnya. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih sangat tenang. Ye Fan, mengapa kamu melakukan ini? Kakak senior Hua mendengar bahwa Anda akan memasuki tanah terlarang terpencil kuno dan melakukan perjalanan puluhan ribu mil ke ibu kota Walet. Semuanya untuk mengirimmu pergi, tetapi kamu sebenarnya ingin membunuhnya. Li Xiaoman berdiri di kejauhan dan bertanya. Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Fan melirik Li Xiaoman. Setelah itu, dia maju selangkah demi selangkah. Langit dan bumi bergetar berirama karena langkah kakinya. Aura yang kuat menyebabkan orang gemetar. Kamu, Li Xiaoman merasa sulit untuk tetap tenang. Di ibu kota Walet, banyak pembudidaya bergegas mendekat. Pertarungan antara tubuh ilahi dan Hua Yunfei menarik banyak perhatian. Baru-baru ini, Ye Fan selalu menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang tahu mengapa mereka berdua bertengkar, tetapi mereka semua menantikannya. Mereka berharap bisa melihat pertarungan yang sengit. Kakak Ye, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Hua Yunfei menghela nafas pelan. Dia melepas jubah birunya yang berlumuran darah dan melemparkannya keluar. Bukankah kamu datang ke ibu kota Walet untuk membunuhku? Kenapa kau harus begitu sok? Namun, Anda tidak punya waktu untuk merencanakannya. Ye Fan sangat tenang. Kakak Ye, kenapa kamu berkata begitu? Mengapa aku ingin membunuhmu? Hua Yunfei tampak terkejut dan tidak mengerti. Apakah menurutmu itu sempurna? Aku sudah tahu segalanya. Ye Fan tertawa dingin, menciptakan tekanan di hati Hua Yunfei. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Namun, saya tahu bahwa saudara Ye telah memutuskan untuk melawan saya. Meskipun saya tidak berbakat, saya tidak takut pada siapapun. Ketenangan Hua Yunfei memiliki jejak ketangguhan. Bas. Dia menyerang lagi. Tinju emasnya menembus langit menuju Hua Yunfei. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang menusuk tulang. Ding. Senar kecapi dipetik. Hua Yunfei juga menyerang. Semangat kepahlawanannya luar biasa. Ketenangan dari sebelumnya telah hilang. Dia duduk bersila di udara dan memainkan kecapi. Jika itu masalahnya, saudara Ye, aku akan bertarung denganmu. Ding ding dong dong. Suara kecapi itu seperti suara alam. Namun, itu mengandung niat membunuh yang menakutkan. Berkas cahaya melesat keluar dari kecapi ke arah kepalan tangan emas Ye Fan. Dang. Ini adalah ketajaman yang bahkan lebih tajam dari pedang Qi. Itu bisa membunuh seorang kultivator dari alam empat ekstremitas. Banyak ekspresi penonton berubah. Hua Yunfei sebenarnya sangat kuat. Hanya suara kecapi yang bisa membunuh orang tanpa terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh ilahi itu kuat, orang normal akan berubah menjadi saringan oleh suara kecapi. Boom. Ki esensi dalam tubuh Ye Fan mendidih. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Dia memancarkan cahaya ilahi dan bahkan rambutnya diwarnai keemasan. Dia bergabung dengan Raja Abadi yang turun ke 9 surga dan bergegas maju. Suara kecapi itu seperti sebuah pedang. Meskipun memiliki puluhan ribu lapisan, di bawah ki darah emasnya, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Itu tidak bisa melukainya sama sekali. Saudara Ye, Anda telah mengejutkan saya. Kamu baru saja memasuki alam rahasia empat ekstremitas belum lama ini, tapi kamu sudah bisa mendominasi rekan-rekanmu. Suara Hua Yunfei lembut. Jari-jarinya gesit. Saat dia memetik senar, ritme tiba-tiba berubah. Melodinya benar-benar berbeda. Teriakan burung phoenix mengguncang 9 langit. Pada saat ini, suara kecapi menghilang. Hanya teriakan burung phoenix yang tersisa. Suara itu bergema di seluruh ibu kota Yan dan menembus langit. Seseorang dapat dengan jelas melihat 9 burung phoenix dewa bergegas keluar dari kecapi. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Meskipun mereka sangat anggun, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah roh-roh surgawi yang sesungguhnya telah turun ke dunia fana. Ini adalah lagu kuno yang telah hilang. Dikenal sebagai lagu 9 kesengsaraan Phoenix. Dapat dikatakan sebagai suara ilahi.
Secara langsung membunuh sumber kehidupan dan menghancurkan semua kehidupan. Itu misterius dan tak terduga. Banyak orang berteriak kaget dan menunjukkan ekspresi keterkejutan. Riak dari 9 burung Phoenix ilahi membuat orang gemetar tak terkendali. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan memberi orang perasaan yang tidak bisa mereka tolak. Hati Ye Fan bergetar. Kekuatan sihir dari 9 burung Phoenix ilahi melonjak ke langit. Mereka berubah menjadi berkas cahaya dan bergegas, mengincar sumber kehidupan di tubuh sucinya. Pada saat ini, lautan kepahitan keemasannya mendidih. 9 burung Phoenix ilahi sebenarnya ingin memasuki tubuhnya. Teriakan mereka mengguncang 9 langit dan menghancurkan semua kehidupan. Dang, dang. Ye Fan menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Pola-pola bawaan berkedip-kedip di telapak tangannya yang berwarna keemasan saat dia bertarung melawan 9 burung Phoenix Dewa. Niat membunuhnya mencapai awan. Boom! Fenomena tanah indah bergegas keluar. Ye Fan tidak ingin membuang waktu dan langsung memenjarakan 9 burung Phoenix Dewa. Kemudian, dia meninju mereka satu persatu, mengubahnya menjadi debu. Ini menyebabkan semua orang terkejut. Ini adalah lagu legendaris 9 kesengsaraan Phoenix. Kekuatan ilahi yang tak terduga, tapi sebenarnya dihancurkan oleh pukulannya. Hua Yunfei menghela nafas pelan seperti dewa yang sedih. Kemudian, dia terus-menerus memetik senar kecapi 9 kali. Ia memiliki kekuatan misterius dan dunia terkoyak seperti selembar kertas. 9 kesengsaraan dari lagu 9 kesengsaraan Phoenix benar-benar muncul. Ini adalah gerbang dari 9 dunia kecil. Mereka terbuka di langit dan aura penghancur dunia melonjak turun. Melodi ilahi yang mewujudkan kesengsaraan surgawi. 9 kesengsaraan berubah menjadi 9 burung Phoenix. Mereka menghubungkan 9 dunia kecil dan turun untuk menekan Ye Fan. Ini adalah niat membunuh yang tak tertandingi. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menahan 9 kesengsaraan? Ekspresi semua orang berubah. Tentu saja, Ye Fan adalah pengecualian. Baru-baru ini, dia telah disambar petir berkali-kali. Di dunia ini, mungkin hanya fisiknya yang paling tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati. Hua Yunfei terlalu menakutkan. Anak ini sangat rendah hati. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dia mungkin tidak lebih lemah dari orang-orang dengan fisik raja yang saleh. Boom! Saudara Ye, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Hua Yunfei menghela nafas pelan. Kemudian, tangannya perlahan bergerak di udara, lintasannya misterius dan tak terduga. 9 gerbang dunia kecil berguncang hebat seolah-olah 9 dewa akan bergegas keluar. Gelombang energi yang dahsyat menutupi langit dan menutupi bumi. Boom! Tiba-tiba, samudra emas menyembur keluar dari tubuh Ye Fan dan menenggelamkan Hua Yunfei. Ye Fan belum pernah menggunakan fenomena semacam ini sebelumnya. Dia selalu menyimpannya sebagai rencana cadangan. Teratai hijau mengapung di lautan emas. Kabut kekacauan primitif melonjak dan melonjak. Itu mengunci 9 gerbang dunia kecil di tempatnya dan menekan ke arah Hua Yunfei. Boom! Ye Fan bergegas maju dan semua fenomena muncul pada saat bersamaan. Mereka bergabung menjadi satu dan menekan Hua Yunfei di dalam. Ye Fan, kamu tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Li Xiaoman berteriak. Chapter 445 Musuh Kehidupan dan Kematian. Berbagai fenomena Ye Fan menyatu menjadi satu. Teratai biru, Raja Abadi, diagram Yin Yang, gunung dan sungai yang indah, dan lautan kepahitan keemasan yang saling terkait. Seolah-olah dia sedang mengembangkan langit dan bumi, bertransformasi menjadi tanah yang murni. Ketika langit dan bumi dimulai, semua makhluk hidup lahir. Ada kekuatan hidup yang kuat dan juga kekuatan penghancur. Ye Fan berdiri sendirian di tengah seperti dewa yang membelah langit dan bumi, menjadi penguasa absolut. Ekspresi Hua Yunfei akhirnya berubah. Ditekan oleh fenomena fisik ilahi berarti hanya ada sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Legenda selalu seperti ini. Tidak banyak orang yang bisa keluar. Dentang, dentang, dentang. Dia dengan paksa memetik senar kecapi. 9 gerbang dunia kecil di langit menjadi semakin menakutkan. Mereka terus menekan ke bawah, ingin keluar dari penjara. Boom! Gerbang dunia kecil runtuh. Aura yang luas dan merusak mengalir menuju fenomena Ye Fan, ingin menghancurkan segalanya. Metode Hua Yunfei sangat tajam. Dia menghancurkan ruang angkasa. Dia lebih suka kedua belah pihak terluka dan mematahkan dao besar yang telah dia tandai di kehampaan untuk membunuh jalan keluarnya. Boom! Boom! 9 gerbang dunia kecil hancur satu demi satu. Semua penonton sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Hua Yunfei terlalu kejam.
Dia menghancurkan ruang angkasa dan menghancurkan diagram Dao yang dia tinggalkan. Ini adalah langkah yang akan menghancurkan musuh bersamanya. Bulu kuduk semua orang berdiri saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak menginginkan apapun selain menumbuhkan sepasang sayap dan meninggalkan daerah ini. Jika mereka terjebak dalam hal ini, tubuh dan jiwa mereka akan hancur. Kehampaan runtuh dan kehancuran tanpa bentuk sedang terjadi. Metode yang menakutkan seperti itu bahkan akan membuat seorang Saint Lord mengerutkan kening. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarang orang. Pada saat ini, bahkan Li Xiaoman tidak punya pilihan selain terbang ke kejauhan. Jika dia terlambat satu langkah, dia pasti akan berubah menjadi debu. Boom! Seolah-olah 10.000 petir berbunyi. 9 gerbang dunia kecil runtuh dan kekuatan ruang yang telah mereka serap benar-benar meletus dan melonjak ke bawah. Hua Yunfei ini benar-benar tenang dan tanpa emosi. Dia berani mematahkan fenomena fisik ilahi seperti ini. Dia pasti akan terluka parah. Tindakannya sangat menentukan. Anak ini benar-benar menakutkan. Dia menghancurkan diagram daunnya sendiri dan mengubahnya menjadi bencana seperti itu. Sungguh menakjubkan bahwa dia memiliki metode seperti itu. Hanya seseorang dengan konstitusi seperti Ye Fan yang bisa menanggungnya, tidak takut akan kesengsaraan petir. Namun, saat ini, dia sangat mengerutkan kening. 9 kesengsaraan telah diledakkan, kekuatan ketiadaan melonjak, menyapu ke bawah. Bahkan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Boom! Energi kehampaan yang tak terbatas melonjak. Ye Fan mengertakkan gigi dan menyerang saat dia berada dalam fenomena misteriusnya. Dia bertarung untuk waktu dan kecepatan, ingin membunuh Hua Yunfei terlebih dahulu. Wosh! Niat membunuh tanpa bentuk melonjak seperti air. Ye Fan seperti dewa perang emas yang berkobar. Saat dia melambaikan fenomena misteriusnya, tubuh Hua Yunfei retak. Ye Fan, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Saudara bela diri senior Hua. Li Xiaoman berteriak. Pemandangan yang menakutkan. Kekuatan tubuh ilahi benar-benar menakutkan. Semua penonton merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Kehebatan pertempuran yang ditampilkan Hua Yunfei begitu kuat sehingga dia pasti bisa meremehkan generasi yang lebih muda. Namun, saat ini, dia sedang ditekan hingga hampir hancur. Hua Yunfei bisa membunuh pembudidaya di alam 4 ekstremitas semudah memotong rumput. Membunuh pembudidaya di alam transformasi naga juga tidak menjadi masalah. Namun, saat ini, ketika semua orang melihat hasil ini, ekspresi mereka semua berubah. Tidak ada satu orang pun yang tidak merasa ngeri. Bang! Tubuh Hua Yunfei terbelah menjadi beberapa bagian dan melesat ke segala arah, meninggalkan kabut darah dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan serangkaian seruan. Bakat yang begitu kuat meninggal begitu saja. Ye Fan menggunakan fenomena misteriusnya untuk menyeberang, menghindari energi kekosongan yang melonjak dari langit. Ini adalah aura penghancur dunia, menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan. Boom! Kekosongan itu runtuh dan benar-benar hancur. Untungnya, itu ada di langit. Jika tidak, wilayah ini pasti akan rata. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati dengan cara yang kejam. Saudara bela diri senior Hua. Li Xiaoman berteriak dengan khawatir. Yang lain juga menghela nafas. Bakat yang tak tertandingi yang bisa menampilkan 9 kesengsaraan Phoenix Melody dengan prospek tak terbatas terbunuh begitu saja. Apa? Tiba-tiba, seseorang berteriak khawatir. Dia tidak mati. Bangkit dari abu, teknik generasi malapetaka Phoenix. Banyak orang terkejut. Di kejauhan, tubuh Hua Yunfei yang terpecah menjadi beberapa bagian berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan bergegas bersama. Dia telah hidup kembali dan sama sekali tidak terluka. Anak ini memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dia benar-benar memperoleh teknik dewa tertinggi yang telah lama hilang. Teknik generasi malapetaka Phoenix dikenal sebagai teknik mistik yang abadi. Itu sangat dalam dan tak terduga. Menguasainya sama dengan memiliki kehidupan ekstra. 9 kesengsaraan Phoenix Melody dan teknik generasi malapetaka Phoenix berasal dari sumber yang sama. Jika digabungkan, keduanya dikenal sebagai malapetaka Phoenix. Ini adalah teknik surgawi tertinggi. Seperti yang diharapkan, dia memiliki takdir yang luar biasa untuk benar-benar mendapatkan warisan seperti itu. Semua orang terkesiap dalam kekaguman. Tidak ada satu orang pun yang tidak iri. Kedua teknik mistik kuno ini telah hilang entah sudah berapa lama. Hari ini, mereka benar-benar diperoleh oleh satu orang. Kamu benar-benar sulit dibunuh. Ye Fan menekan maju. Dia secara alami tidak akan berhenti. Dia bertekad untuk mengambil nyawa Hua Yunfei. Kekuatan kakak Ye sangat menakutkan. Hua Yunfei menghela nafas pelan.
Namun, dia sangat tenang. Dia tidak marah atau sedih. Meskipun Ye Fan sangat kuat, dia tidak berani ceroboh. Orang ini sangat kuat. Dia pasti memiliki kartu truf yang sangat kuat. Dia adalah musuh besar hidup dan mati. Mengapa saya merasa bahwa Hua Yunfei tidak lebih lemah dari fisik Raja Ilahi? Dia adalah eksistensi seperti anak suci Al-Qaid, kata seseorang dengan suara rendah. Memang, 9 kesengsaraan Phoenix Melody kekuatan ofensif mengguncang dunia. Di generasi yang sama, selain Saint Fisik, hampir tidak ada yang bisa menahannya. Anak ini tak terduga. Semua orang merenung. Hanya Ye Fan yang mengerti bahwa Hua Yunfei memang orang seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan setenang itu. Swoosh! Sekelompok bintang muncul dan mengelilingi Hua Yunfei. Malam itu seperti air. Cahaya bintang tidak ada habisnya. Hua Yunfei berdiri di langit berbintang, anggun dan dunia lain. Ini bukan fenomena yang aneh. Itu adalah teknik mistik dari puncak bintang misteri tertinggi. Itu adalah teknik mistik yang paling dia kuasai. Pada saat ini, dia seperti Raja Bintang yang turun ke dunia fana. Boom! Tiba-tiba, tubuh Hua Yunfei diselimuti cahaya bintang. Ki-nya yang kuat membuat orang gemetar. Seluruh keberadaannya sangat suci dan menakutkan. Transformasi naga. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator dari alam rahasia transformasi naga. Ya dewa, begitu muda dan sudah menjadi kultivator alam rahasia transformasi naga. Ini tidak bisa dipercaya. Semua orang sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka Hua Yunfei akan mencapai alam seperti itu dan memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Dia selalu bersikap rendah hati dan tidak banyak bicara. Sekarang dia telah menunjukkan kekuatan seperti itu, secara alami mengejutkan. Jantung Ye Fan melonjak. Lawannya memang menakutkan. Dia telah lama memasuki alam rahasia transformasi naga. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Perbedaan satu alam seperti perbedaan surga. Perbedaan dalam kekuatan sangat besar. Hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator tingkat rendah untuk mengalahkan kultivator tingkat tinggi. Ye Fan hanya bisa melawan arus dan membunuh makhluk abadi karena fisiknya yang istimewa. Sekarang, dia berada di alam kedua dari alam rahasia 4 ekstrim. Namun, dia bisa membunuh kultivator dari 4 alam ekstrim lengkap. Dia bahkan bisa membunuh pembudidaya alam rahasia transformasi naga tanpa masalah. Namun, Hua Yunfei berbeda. Dia adalah seorang kultivator top dari generasi muda. Orang-orang seperti dia dan Yao Guang sudah bisa membunuh pembudidaya alam rahasia transformasi naga saat mereka berada di alam rahasia 4 ekstrim. Sekarang dia telah memasuki alam rahasia transformasi naga, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Kekuatan saudara Ye sangat mengejutkan. Anda telah memaksa saya untuk melawan Anda dengan kultivasi alam transformasi naga. Hua Yunfei menggelengkan kepalanya. Suaranya halus, seperti desahan dewa. Bukan hanya itu yang kau miliki. Tunjukkan padaku keterampilan iblis terkuatmu. Ye Fan berkata dengan dingin. Aku hanya tahu rahasia puncak bintang. Saya baru saja memperoleh keterampilan ilahi tertinggi, kesengsaraan Phoenix. Hua Yunfei sangat tenang dan tidak tergerak. Boom. Ye Fan bergerak. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Satu-satunya cara untuk memaksa keluar dari rahasia Kaisar Agung yang kejam adalah dengan mengalahkan lawannya dengan kekuatannya yang sebenarnya. Dia menunjukkan jurus telapak tangan kosong. Telapak tangan emas menutupi langit seperti awan emas dan menghantam dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Semua orang terkejut. Berapa banyak orang yang bisa melawan kekuatan liar semacam ini? Di tengah kerumunan, mata Ji Haoyue memancarkan 2 sinar cahaya tajam saat dia menatap telapak tangan emas. Ini adalah keterampilan ilahi klannya. Boom. Hua Yunfei sama sekali tidak takut. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang meluap untuk melawan. Bintang-bintang muncul di langit dan melesat satu demi satu dari ujung jarinya ke arah Ye Fan. Cahaya bintang mengalir keluar dari ujung jarinya seperti air. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Seolah-olah sebuah galaksi berada di bawah kendalinya dan melonjak serta mengaum di depannya. Boom. 9 bintang sejajar itu seperti sinar kehidupan, tetapi juga merupakan pisau pemusnah. Itu menyerang ke arah Ye Fan dan dipenuhi dengan aura pahit. Mereka berdua bertarung dengan api yang sebenarnya. Bahkan Hua Yunfei yang anggun memiliki aura yang mengesankan. Aura yang tajam muncul saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia tidak boleh ceroboh. Jika tidak, satu kesalahan langka akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwanya. Ye Fan menggunakan semua jenis gambar untuk menekan langit.
Dia terus menekan ke depan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kekuatannya tak terbendung. BOOOM. Kekosongan itu runtuh. Kehebatan pertempuran keduanya terlalu menakutkan. Kemanapun mereka melintas, semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka bertarung dari langit ke awan, lalu dari awan ke tanah. Mereka seperti naga dan raksasa. Mereka sangat gagah dan menakutkan. Ini adalah pertempuran yang sengit. Keduanya adalah karakter puncak dari generasi muda. Pertarungan yang sangat intens, membuat para penonton merasa gelisah. Bunuh ke segala arah. Hua Yunfei berteriak ringan. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia seperti makhluk surgawi yang muncul. Dia sempurna dan berkilau. Namun, saat tangannya bergerak, tekanan yang menakutkan membuat hati orang-orang bergetar. Lintasan jari-jari rampingnya sangat rumit dan dalam. BOOOM. Wilayah bintang yang tak terbatas menyelimuti langit dan bumi. Satu demi satu, bintang-bintang besar berbaris dan membentuk salib besar. Dua barisan bintang itu berpotongan dan menabrak Ye Fan. Kekosongan itu seperti lukisan yang rusak. Lukisan itu dengan mudah terkoyak. Kill in all directions membawa kekuatan dari domain bintang yang tak terbatas dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Kehampaan terus-menerus runtuh. Salib berpotongan dan cahaya bintang yang gemerlap mengandung kekuatan bintang yang tak terbendung dan menakutkan. Bagi orang-orang dari generasi yang sama, ini adalah teknik pembunuhan tertinggi. Pada saat ini, belum lagi generasi yang lebih muda, bahkan generasi yang lebih tua pun merasakan dingin di tulang belakang mereka. Kehebatan pertempuran Hua Yunfei terlalu menakutkan. BOOOM. Ye Fan menghadapi pertempuran dengan tenang dan tidak panik sama sekali. Tangannya juga bergerak dalam kehampaan, meninggalkan lintasan misterius dan tak terduga. BOOOM. Dia menekan kedua tangannya dan sebuah pagoda kuno muncul di kehampaan. Pagoda itu terbang ke depan dan menghadap ke arah pembunuh dari segala arah, ingin menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. BOOOM. Domain bintang meredup dan kill in all directions melemah. Itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. BOOOM. Tangan Ye Fan terus bergerak dan sebuah lonceng besar muncul. Ini juga merupakan pemahamannya tentang Dao. Itu tercetak dalam bentuk yang nyata. Dengan suara dang yang keras, waktu membeku. The kill in all directions diblokir dan kemudian mulai runtuh. Bintang berbentuk salib itu benar-benar meredup dan akhirnya padam. Tangan Ye Fan bergerak dan pagoda kuno dan lonceng bertabrakan. Ruang dan waktu bergetar dan dengan gemuruh yang keras, mereka bergabung menjadi satu dan berubah menjadi kuali yang sederhana dan tanpa hiasan. Sebuah kuali, dua telinga, tiga kaki. Hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segalanya. Ini adalah perwujudan nyata dari Tao. Ruang ditekan dan waktu dibekukan. Ye Fan menggunakan kuali yang dia cetak di kehampaan untuk menyerang Hua Yunfei. BOOOM. Kuali itu mewakili kehendak langit dan bumi. Itu seperti turunnya Dao yang agung. Hua Yunfei menggunakan Phoenix Calamity dan teknik bintang ilahi untuk melawan. Darah akhirnya mengalir keluar dari sudut mulutnya. Semua orang terkejut. Siapa Hua Yunfei? Dengan penampilannya saat ini, tidak ada yang akan meragukan kemampuan bertarungnya. Dia pasti bisa melawan alam dan membunuh makhluk surgawi. Bakat luar biasa seperti dia bisa membunuh seorang pembudidaya alam transformasi naga di alam rahasia 4 ekstrim. Sekarang setelah dia melangkah ke alam transformasi naga, dia bahkan lebih menakutkan. Tapi sekarang, dia benar-benar terluka. Kekuatan tubuh dewa memang menakutkan. Tidak heran ketika dia membunuh Ji Hui, beberapa pembudidaya alam transformasi naga dari klan Ji mengizinkannya pergi dan tidak menghentikannya. Hati semua orang melonjak. Orang harus tahu bahwa Ye Fan baru saja melangkah ke tingkat kedua dari alam rahasia 4 ekstrim. Ada jarak yang sangat besar antara dia dan lawannya. Namun, pada saat ini, tidak ada kegembiraan di hati Ye Fan. Dia tahu bahwa ini adalah lawan paling menakutkan yang pernah dia temui sejak dia mulai berkultivasi. Ini karena pihak lain bertahan dengan sabar dan memiliki rencana cadangan yang menakutkan. Hua Yunfei jelas merupakan musuh yang tak tertandingi. Sangat mungkin bahwa dia telah memperoleh warisan kejam dan belum menggunakannya. Begitu teknik iblis tertinggi semacam itu digunakan, kemungkinan besar akan mengguncang dunia. Itu adalah teknik absolut yang paling menakutkan dalam sejarah. Sulit untuk memprediksi seberapa menakutkannya itu. Jika Anda tidak menggunakan teknik iblis Anda sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pikiran Ye Fan berubah dengan cepat. Kedua tangannya mengukir di udara.
Dia mulai menggunakan pemahamannya sendiri tentang Dao untuk menanamkan kata-kata. Tanpa sadar, dia mengukir 9 karakter kuno. Itu sangat alami, seolah-olah dia tanpa sadar melakukannya. Dengan sangat cepat, dia selesai. Itu adalah 9 raja yang tercatat dalam kitab suci Dao. Mereka menekan ke arah Hua Yunfei. 9 karakter kuno itu sangat misterius. Seolah-olah mereka berlari melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kamu. Ekspresi Hua Yunfei berubah. Dia sepertinya tahu bahwa ini adalah karakter yang hanya bisa dimengerti oleh Kaisar Kuno Agung. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Boom! 9 karakter kuno berputar di sekelilingnya. Seluruh area hampir runtuh. 9 karakter yang tercetak di udara membentuk sangkar dunia kecil. Itu ingin menyegelnya selamanya.